Ya, dari bacaan kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, kesaksian Yesus tentang dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan kita pada pagi hari ini. Percaya Yesus sama dengan menghormati Bapa. Lalu sebaliknya, ya, tidak mempercayai Yesus, tidak menghormati Bapa. Dan semua yang diciptakannya oleh Dia harus menghormati Dia. Sehingga firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin membacakan sekali lagi ayatnya yang ke-24 saja. Berikan perhatian kita secara khusus pada ayat ini. Sudah? Baik, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini ya, Bapak Ibu. Oke, sudah siap? Katakan amin. Yuk, 1, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, mana? Belum ada? Hah? Kok nggak ada? Kenapa? Nggak ada. Apanya? Ayatnya. Yang Yohanes tadi, pasal 5, ayat 24. Ya, Yohanes pasal 5, ayat 24. Ya. Sudah? Tadi aminnya di mana ya? Nggak, maksudnya tadi amin juga, tapi masih belum tahu tempatnya. Udah ya? Berarti yang di atas yang nggak tahu. Tapi katanya yang di atas itu maha tahu. Ya. Lain lagi ya. Saya suka salah menempatkan frase. Oke, mari kita baca bersama. 1, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kembali kepada judul dalam perikop ini, ya. Lembaga Alkitab Indonesia berkata, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau pada masa itu, ya saya ulangi ya, ini kan Yohanes ya, Yohanes itu menulis yang terakhir dari semua rasul tentang Injil. Ya, jadi di usia tuanya dia melengkapi Injil. Sehingga saya harus mengulang lagi nih. Dia diberikan judul Karis Antikaritos. Nah, itu saya hafal karena saya ulang-ulang terus ya. Jadi apa? Artinya karunia di atas kasih karunia. Jadi bukan. Karunia di atas karunia. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas adalah karunia Allah, ini di atas karunia Allah. Itu statusnya buat Injil Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes melengkapi dari ketiga Injil yang disebut sinoptik. Ya. Injil yang memiliki pandangan sama, Yohanes sedikit berbeda. Sehingga kemudian dia mulai berteologi sejak awal. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Dia menjadi manusia, diam di antara kita. Ya, dan seterusnya. Kita hafal kalau menjelang Desember. Ya. Nah, mengapa Yesus memberikan kesaksian sedemikian rupa? Karena pada masa itu dia harus meyakinkan orang banyak. Belum ada tulisan yang ditulis oleh Rasul Yohanes yang kemudian dikanonkan, yang dibukukan menjadi kitab suci yang ditinggalkannya bagi kita, saudara dan saya. Artinya, ketika saudara dan saya membaca kitab suci, halo, ya, saudara tidak perlu mempertanyakan lagi tentang entitas ya, keberadaan dirinya gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena saudara dan saya harusnya sudah langsung percaya dari apa yang
saudara baca dalam kitab suci? Yang menjadi persoalannya kita baca apa enggak, itu kan? Itu yang harus kita pertanyakan. Ya. Saya pernah baca, Pak. Oh, pernah. Saya pernah dengar, Pak. Oh, pernah. Ya. Yang baca terus-menerus aja belum tentu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apalagi yang hanya pernah. Gitu ya. Nah, di ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Harus memberikan kesaksian itu. Ya. Dan selanjutnya, ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dan kita tidak meragukan lagi kisahnya. Ya. Bahwa ada orang yang pernah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian saudara, kita yang ada di masa ini, yang telah ditinggalkan warisan, yaitu catatan kitab suci bagi kita, maka kita mulai fokus kepada kontensnya, isinya, menyelidiki sedalam apa. Pada masa itu mereka tidak punya kesempatan, mereka hanya mendengar. Sehingga Tuhan Yesus meyakinkan, kalau kamu percaya sama Bapa, kamu percaya sama aku. Kalau kamu percaya sama aku, kamu sedang menghormati Bapa. Ya, teologi tentang Bapa di Perjanjian Lama sudah biasa. Ya. Zaman Yesus, di konteksnya tentang Bapa, mereka sudah paham dengan baik. Ya. Di Yohanes pasal 24, mari kita perhatikan sebaik-baiknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya ini merupakan kata kerja ya. Kalimat kerja sih sebenarnya, di dalamnya ada kata kerja. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah. Itu ada penekanan di situ. Ya. Yang pertama, penekanan pertamanya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada Dia yang mengutus aku. Jadi, kalau kita mendengarkan perkataan Yesus, berarti kita percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Nah, kalimat ini yang kerap kali dipakai oleh saudara kita Muslim, bahwa Yesus adalah utusan. Kalau konteks utusan berarti nabi atau rasul, ya. Dan kalau kita tidak selalu utusan itu rasul, tapi rasul itu utusan. Ya. Misalnya gini, saya membawa pesan dari Pak Sagala. Sekalipun Pak Sagala nggak ada, pesan saya memiliki otoritas yang sama dengan hadirnya Pak Sagala melalui kehadiran saya. Ya, jadi saya bukan berarti suruhan, tapi memang saya merepresentasikan kehadiran Pak Sagala pada waktu saya menyampaikan pesan. Begitu ya. Nah, yang percaya mendengarkan gini, barang siapa mendengarkan perkataannya Tuhan Yesus Kristus, maka dia percaya kepada yang mengutus Dia, yaitu Yesus, yang mengutus Yesus. Ya. Maka kemudian percaya kepada Yesus sama dengan menghormati Bapa. Ya. Kalau saudara percaya dengan apa yang saya sampaikan, pesan dari Pak Sagala, berarti saudara sedang menghormati Pak Sagala. Bukan hanya menghormati saya. Menghormati saya pada waktu menyampaikan pesan. Tetapi pesan itu ya yang disampaikan oleh saya dari Pak Sagala, itu saudara sedang menghormati Pak Sagala. Begitu. Kira-kira sederhananya begitulah.
Ya, nangkep lah, masa nggak nangkep kalau kayak gitu ya? Gampang sekali paham. Nah, orang yang mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, maka ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Maka tidak heran ada begitu banyak orang meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan sekali selamat tetap selamat. Karena memang ada ayat-ayat yang bertebaran yang mendukung pandangan tersebut. Gitu ya. Kenapa demikian? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi yang mendengarkan perkataan Yesus berarti dia percaya kepada Bapa, dan yang mendengarkan serta percaya kepada Bapa, maka dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ya, enak banget ya, tidak dihukum. Tapi nanti kita bahas bagian itu. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jelas sekali bahwa ayat ini mengundang setiap kita para pembaca dan pendengar perkataan ini percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Jadi kesimpulannya, percaya kepada Yesus sama dengan menghormati Bapa. Ya. Secara pesan sudah saya sampaikan ini. Ya. Tapi masa sih khotbah cuma 10 menit? Gak enak banget ya. Paling tidak setengah jam lah gitu ya. Saudaraku dikasih Tuhan, pernyataan kabar keselamatan ini tidak asing dalam Injil Yohanes, bahkan dalam seluruh perjanjian baru. Bagi setiap orang percaya, firman Allah menjanjikan hidup yang kekal. Tetapi ada penghakiman yang harus kita hadapi pada satu saat kelak. Kalau frasa yang dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, ya, ini bukan berarti tiket untuk masuk dalam kerajaan sorga hanya dengan modal percaya. Nggak begitu, enak banget. Ya. Yang penting percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, masuk sorga, selamat, menikmati hidup kekal. Nggak bisa begitu. Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah cara kita mendengar. Kita punya masalah dengan pendengaran kita. Ya. Karena dari apa yang kita dengar itu muncullah iman, muncullah kepercayaan, yang pada akhirnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nggak ada artinya. Ya. Iman yang mati namanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mencoba menjelaskan tentang dirinya untuk meyakinkan orang-orang yang akan mendengar. Karena dari apa yang didengar ini kemudian dipercaya. Dari apa yang dipercaya ini kemudian dikerjakan sesuatu yang menjadi kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Jelas ya? Circle-nya jelas nih. Kalau kita punya masalah dengan apa yang kita dengar, ya, tentu kita akan sulit untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, apalagi tidak percaya. Kalau tidak percaya pasti dihukum. Ya, barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya dihukum. Itu jelasan. Udah nggak perlu dibahas bagian itu. Yang perlu kita bahas adalah cara kita mendengar. Ya. Karena orang yang menerima hidup kekal itu dan tidak dihukum itu dimulai dengan mendengar. Dalam bahasa asli kata mendengar itu adalah akon. Ya.
Tahu dari mana sih Pak Hartono? Nanti saya kasih tahu aplikasinya, gampang. Ya, saya beberapa dalam bulan ini ya bicara tentang hal ini, tentang aplikasi ini kepada beberapa hamba Tuhan. Mereka bilang, saya nggak tahu ada aplikasi kayak gini. Makanya kamu pakai ini supaya kelihatan hebat kamu kalau udah menggunakan bahasa asli gitu. Kalau buat saya yang pakai menggunakan bahasa asli, standar aja buat saya. Kenapa? Ya, tahu kok saya cara carinya. Buka ayatnya, kemudian dikonvers ke King James Version yang ada strongnya. Nanti di situ ada nomor strong. Tinggal klik nomor strong, langsung ke bahasa kata aslinya. Lalu kemudian ada penjabarannya tentang kata itu. Wah, enak banget dia. Makanya saya nggak tahu sedikit tentang ayat ini. Sehingga saya harus bahas ini. Kita punya masalah dengan cara kita mendengar. Kalau saya menyampaikan sesuatu, saudara yakin bahwa, oh ya Pak Hartono pasti belajar. Ya. Kalau Benaya yang menyampaikan, Bena tahu apa? Gitu. Nah, ketika saya dan Bena menyampaikan pesan yang sama, saudara akan kehilangan makna ketika mendengarkan apa yang Benaya katakan. Kenapa? Saudara tidak yakin. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu meyakinkan dirinya kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dialah utusan itu. Dialah yang memiliki penghakiman kelak. Oh, dari mana? Ayat berikutnya, ya. Kita lewati dulu bagian mendengar ini, nanti kita bahas. Ayat 27 dari Yohanes pasal yang kelima tadi. Coba lihat. Ya. Sudah? Kita baca. 1, 2, 3. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Saudara dikasih Tuhan, mengenai kuasa yang akan menghakimi setiap kita manusia, itu bukan cuma kita yang percaya. Ya. Saya nggak enak sih, tapi nggak apa-apa, saya baca aja ya. Nih, tadi saya lihat handphone istri saya, barangkali ada Al-Qur'annya. Kalau punya saya ada Al-Qur'annya. Ya, kenapa? Ya saya suka belajar ya. Kebetulan saya ngajar Islamologi, jadi sedikit tahu lah. Di dalam surat 43 ayat 61 dikatakan begini dari Qurannya, Quranul Karim. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Ya, bukan cuma kita yang percaya bahwa Yesus akan menerima kuasa untuk menghakimi. Al-Quran pun menjelaskannya demikian. Ada beberapa ayat yang lain. Ya, galangan kita Pak Hartono khotbah kok pakai Al-Quran gitu, nanti malah jadi salah, pakai online lagi ya. Enggak. Saya sedang meyakinkan saja. Ya, bahwa tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih diberikan otoritas oleh Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini untuk kelak menghakimi setiap kita. Ya. Jadi legalitas atau legitimasi kehadirannya di dunia ini menjadi representasi dari kehadiran Allah kepada umatnya, itu tidak perlu diragukan. Sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, haruslah kita mendengarkannya dengan baik. Ya. Kata mendengar, aukon dari kata aukau. Ya. Dan percaya itu pisteon dan dari kata pisteo.
merupakan bentuk partisipal waktu kini yang menekankan tindakan yang berkesinambungan. Jadi bukan cuma, ya saya pernah mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan, terus kamu percaya? Percayalah. Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Ya percayalah, udah selesai gitu. Enggak berhenti begitu. Ya. Dari apa yang kita dengar, kemudian kita percayai, lanjut kita kerjakan apa yang kita percayai. Ini yang disebut dengan berkesinambungan, nanti ada henti, terus menerus, ya. Bentuknya partisipal, terus menerus. Ya. Tidak cukup hanya ya saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Contohnya gini, Matius pasal 21. Ini contohnya. Matius pasal 21 ayat 28. Coba lihat. Matius 21 ayat 28. Perumpamaan tentang dua orang anak. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Ya. Saya ulangi, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ya. Ada proses setelah dia mendengar, mungkin responnya adalah, "Enggak males." Ya. Biasa begitu kalau anak sama orang tua. Ya biasa. Kalau disuruh, ya gitulah. Nggak langsung satset kata orang Jawa, nggak langsung. Ya, enggak. Kalau ada dua orang, ya, yang seumuran gitu, pasti, gue mulu, dia dong ya. Itu biasa, standar itu. Ya. Tapi ketika dia memproses apa yang dia dengar, kemudian, iya ya, masa disuruh gitu aja nggak mau, cuma begini doang. Ya udah, melahirkan, kasih makan, kasih uang jajan, sekolah, dan kan, beliin paket data lagi, berangkat. Ya. Mana yang lebih baik dari yang kedua? Bilang iya tapi nggak lakukan, sama tidak, tapi kemudian lakukan. Mana yang lebih baik? Sama, di ayat 31 juga bilang gitu ya. Yang terakhir kata. Nah, inilah cara kita mendengar. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mungkin adalah sesuatu yang, aduh, ini mah susah gitu. Sama seperti kita dengar khotbah, Pak Hartono gampang banget dia mau ngomong doang dia. Saya tahu kok dia siapa. Ya. Orang tinggalnya bersama di rumah, tahulah seperti apa. Lalu saudara mengukur orang dengan cara begitu. Enggak. Ini bicara tentang kesucian diri kita sendiri, jangan dipengaruhi dengan pola orang lain. Ya. Saudara jangan dengar kata orang tentang pemimpin saudara, lalu kemudian saudara mulai berpikir, ya enggak. Kekristenan itu personal, bukan komunal. Komunal itu dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya. Tetapi bicara tentang kesucian itu tidak komunal, personal. Ya. Kan kita semua tahu jalan ke surga itu sempit. Ya. Sampai ada yang marah-marah, akhirnya nggak ke gereja gara-gara dengar kata surga jalannya sempit. Dia bilang perpuluhan tiap bulan saya kasih masih sempit aja, heran gitu.
Ya. Enggak, memang jalannya sempit, makanya diet, ya. Masuk gitu loh. Ya, jalannya sempit. Kalau kelebaran nanti nggak bisa masuk. Ya, jalan sempit. Aduh, ya. Jadi stand up ya. Ya. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, berproseslah diri kita. Ya. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, jangan dipengaruhi dengan pola orang lain. Enggak lah, pokoknya saya lihat dia aja ukurannya. Kalau dia nanti ketemu di sorga, berarti saya harus masuk. Kalau enggak ke sorga, ya saya udah ikut aja sama dia. Enggak lah. Ya, jangan begitu dong. Saya juga udah mulai nggak peduli dengan cara orang memimpin saya, udah nggak peduli lah. Seandainya nih ya, seandainya Pak Eras ternyata tidak benar hidupnya, saya nggak peduli tuh. Wah, nanti dicatat nih Pak Suartono ngomongnya kayak gitu. Enggak, ini serius, nggak apa-apa. Saya nggak peduli, kenapa? Ya dia sama Tuhan urusannya. Tapi apa yang diajarkan itu mendatangkan kebaikan buat saya untuk mengubah hidup saya lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, itu saya pakai. Ya. Ada banyak kok pelayan hamba-hamba Tuhan yang kemudian akhir hidupnya juga nggak benar, banyak. Tetapi ilmunya masih terpakai sampai hari ini banyak. Ya. Ada hamba Tuhan yang berakhirnya di penjara, yang hari ini masih di penjara, itu yang di Surabaya. Bukan berarti ajaran yang kemarin itu menjadi salah, bukan. Itu kesalahan dia, sehingga dia harus melanggar hukum. Gitu. Apa yang diajarkan benar. Maka bicara tentang kesucian hari ini kita tidak usah dipengaruhi dengan kesucian orang lain. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Kita punya masalah dengan apa yang kita dengar. Lagi dengar firman Tuhan, bagus-bagus tiba-tiba. Itu yang ngomong firman Tuhan. Itu yang nggak benar. Masa sih? Alah, gue tahu. Benar ya. Ya. Mantap meyakinkan gitu. Langsung dah, kalau gitu ngapain gua hidup benar ya kalau dia nggak benar? Ya, ngapain gua hidup benar kalau dia nggak benar? Emang urusan benarnya harus dipengaruhi oleh orang? Ngerti nggak sampai di sini? Maka yang harus kita perbaiki cara kita mendengar. Apa yang kita dengar? Yang kita dengar harus menumbuhkan iman kita. Ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itulah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu caranya. Ya. Dari apa yang kita dengar ini, kemudian kita percaya. Sejak kita percaya, kita mengerjakannya. Kata pisteon itu artinya mengerjakan apa yang kita dengar. Kan kita seringkali salah. Coba Filipi 3 ayat 10 coba. Ya. Filipi 3 ayat 10 sudah? Kita baca. 1, 2, 3. Coba perhatikan ayat yang bagian yang pertama. Yang ku kendaki ialah mengenal dia. Ini saya yakin Paulus seperti yang pendapat saya, ya. Kenapa? Yang ku kendaki ialah mengenal Tuhan, bukan mengenal Tuhan. Oh, dia yang menciptakan langit dan bumi. Oh, di tangannya ada kuasa. Segala yang di langit dan di bumi ada di dalamnya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Dan dia dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Aku akhirnya mengenal satu pribadi yang bisa menolong pergumulan yang sedang saya hadapi sekarang. Itu betul. Tapi kalau kemudian itu saja yang kita ketahui tentang Tuhan,
pada waktu Tuhan bicara dengan kehendaknya. Ada hak prerogatif Allah untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap apa yang kita inginkan. Mau apa kita? Kayaknya nggak mungkin dah dia bisa melakukan segala perkara yang mana. Kalau yang gitu-gitu sih gampang. Ini berat perkara saya ini, gitu. Makanya dia nggak menyelesaikannya sampai sekarang, karena dia nggak mampu. Lihat, rusak hubungan kita oleh karena asumsi yang terbangun, sebab kita hanya mengenal dia dengan segala kuasa dan potensi yang ada. Saya yakin bukan itu yang Rasul Paulus lakukan. Kenapa? Dia final, dia udah selesai dengan apa yang dia tentang pribadi Allah. Dia tahu. Ya. Sekalipun dia tidak menolong, tidak mengubah cara pandangnya terhadap Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan begini, yang ku kendaki ialah mengenal dia. Mengenal itu apa? Tuhan, aku tahu bahwa engkau punya skala kuasa di bumi, di langit dan di bumi. Tapi yang aku mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupanku, Tuhan. Saudara punya doa yang kayak gitu? Ya Pak, tiap hari saya berdoa kayak gitu Pak. Doanya gimana? Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu atas kehidupanku. Aku akan melakukannya dengan setia. Nggak usah repot. Gabung di Catat Sari, pasti tahu. Jangan pura maksa Tuhan. Nunggu apa? Nunggu Tuhan bicara. Aku mau kamu lakukan ini. Aku mau kamu lakukan ini. Capek lah. Ya. Paling Tuhan bilang, aku mau kamu gabung di Catat Sari, baca Alkitab itu. Jelas. Kalau itu, ya. Jadi kita mulai mendengar apa yang menghantar kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau ayat yang selanjutnya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, itu sudah selesai. Ada di dalam diri Paulus, dan kita sudah saksikan. Yang sering kita punya masalah adalah cara kita mengenal dia. Di banyak gereja yang diperkenalkan adalah Allah penuh kuasa, di dalam tangannya ada otoritas dia. Mari kita minta di dalam namanya. Allah, capek. Udah tahu, semua orang udah tahu kalau Tuhan itu punya kuasa. Masa masih dikasih tahu lagi? Tapi bagaimana kita cari tahu? Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Aku mau melakukannya. Itu baru hebat. Ya. Kita mulai dari situ ya. Dengar dulu yang baik, lalu lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau kemudian kita punya masalah dengan apa yang kita dengar, nggak apa-apa, berproses aja. Ya. Kan anak yang bungsu, ya, anak yang sulung ya. Anak bungsu apa sulung tadi? Yang kedua. Karena ternyata masih ada anak yang ketiga. Nongolnya belakangan dia ya. Nongolnya belakangan. Laki-laki akhirnya. Ya. Kok mantur banget ya, jauh sekali ya. Yang supaya nambah lah durasinya. Kan tadi saya udah bilang, kan 10 menit. Paling nggak setengah jam lah. Gitu ya. Ya. Jadi yang dimaksud mendengar dan percaya bukan satu tindakan sesaat. Apalagi tindakan sesat. Sesaat, ya, bukan sesat. Cara bacanya salah. Ya, saya ulangi ya. Yang dimaksud mendengar dan percaya yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-24 dari Yohanes pasal yang ke-5 tadi, ya, jelas bahwa ada itu bukan percaya sesaat, ya, tetapi ada proses yang berkesinambungan sampai menjadi sebuah tindakan sebagai orang yang percaya, menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Kristus menegaskan bahwa hidup kekal yang kita miliki saat ini tergantung pada iman yang hidup terus dan bukan pada satu keputusan iman sementara di masa lampau atau yang kemarin. Ya. Jadi kalau kemarin semua aman-aman saja, haleluya. Kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memeliharakan sehingga dia menyediakan, Allah yang Yehova Jireh. Wah, luar biasa ya.
Tapi hari ini ketika kita ada di dalam satu keadaan yang tidak nyaman, masihkah kita mengakui Dia Allah? Masihkah kita mengasihi Dia dengan melakukan kehendak-Nya? Tentu bukan hal yang mudah, ya. Tapi Dia mau kita melakukannya dengan demikian. Dan ini bicara tentang kesucian hidup kita hari ini. Dan hidup suci adalah cermin kehidupan orang percaya. Jadi mendengar, lalu kemudian kita percaya, ditindaklanjuti dengan mengerjakan dari yang kita percaya, ya, yaitu kehendaknya, maka akan menjadi performa dalam kehidupan kita yang menunjukkan kesucian. Ya. Kalau ada pertanyaan, masihkah bisa hidup suci di hadapan Tuhan hari ini? Saya mau katakan, bisa. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak bisa kudus, maka hapuslah kebenaran itu. Ya. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalau kita tidak bisa sempurna, hapuslah kebenaran itu. Ya. Mari kita dengar dengan baik dan lakukan sebagai bentuk bahwa kita percaya kepada Dia yang telah bicara atas nama Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita.